Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauziyah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minazulumati ilan nur awdalalati ilal huda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firly Aulia Handayani, kelas 1C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Izinkan saya untuk menjelaskan pengertian ilmu hadis diroyah, ilmu hadis riwayah, serta sejarah perkembangannya. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrifah bihalir rawi wal marwi, yang artinya al-qawaidul mu'arrifah, kaidah-kaidah yang mengetahui ar-rawi wal marwi, keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Di sini tercantum ar-rawi wal marwi. Sebenarnya apa sih ar-rawi dan wal marwi itu? Ar-rawi dan marwi itu, rawi itu bisa diartikan itu adalah perawi. Perawi itu adalah orang-orang yang membawa hadis, menerima hadis, dan menyampaikan hadis yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau marwi itu adalah isi hadis yang diriwayatkan. Bisa dikatakan perawi itu adalah sanad. Sanad itu adalah mata rantai hadis. Adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan marwi itu adalah matannya. Matan itu adalah bunyi atau redaksi hadis. Contohnya adalah hadis dari Sahih Al-Bukhari yang berbunyi haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyar Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatsu ummuh. Di sini terlihat sanadnya adalah haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah. Adam mendapat cerita dari Syu'bah. Haddatsana Sayyar Abu Hakam. Si Syu'bah ini mendengar cerita dari Sayyar Abu Hakam. Nah, Abu Hakam ini mendengar dari Aba Hazim. Qala sami'tu Aba Hazim. Sayyar Abu Hakam mendengar dari Aba Hazim. Qala sami'tu Aba Hurairah. Aba Hazim mendengar dari Aba Hurairah atau Abu Hurairah. Qala sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sanadnya itu bersambung, tidak terputus gitu. Apabila terputus, maka hadis ini menjadi hadis dhaif, dan apabila sanadnya bersambung tidak terputus, maka bisa dikatakan itu adalah hadis sahih. Nah, itu adalah sanadnya atau perawi-perawinya. Nah, matannya itu atau redaksi atau bunyi hadisnya itu ya yang mana hajjah lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatsu ummuh. Dan itu adalah matannya atau bunyi dan redaksi hadisnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Bisa dikatakan hadis riwayah ini adalah mempelajari hadisnya, dan diroyah itu ilmu hadisnya.
hadis riwayah, pengertian hadis riwayah menurut kitab Minhatul Mughith yang dikarang oleh Syekh Hafiz Hasan Al-Masudi. Di kitab itu dikatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmun yastamilu ala naqli ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan, fi'lan, au taqriran, au sifatan. Yang artinya ilmu yang mencakup apa-apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ketetapan, atau berupa sifat-sifatnya. Jadi objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah ini adalah pada diri Nabi gitu, pada diri Nabi, bukan ilmu-ilmunya, tapi apa yang ada pada diri Nabi gitu. Itu berupa apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diriwayatkannya, dan sifat-sifatnya gitu. Itu adalah yang mencakup mengenai ilmu hadis riwayah. Selanjutnya ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu mempelajari ilmu hadisnya. Kalau tadi ilmu hadis riwayah itu adalah hadis-hadisnya, hadis itu ya apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, bagaimana sifat Nabi, terus ketetapannya. Tapi kalau hadis diroyah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu hadis gitu, ilmu hadis tersebut. Ilmu yang mempelajari itu mencakup seperti hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, terus ada macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Yang dimaksud dengan ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, hakikat periwayatannya itu yang dimaksud adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Dan yang kedua ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu seperti metode, yang dimaksud adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Metode perawi itu ada metode sima, yang artinya mendengarkan. Perawi itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Ada juga metode kiroah, yang artinya metode membaca. Beliau membaca lalu hanya didengarkan oleh gurunya dan dikoreksi apa yang salah, ada yang salah atau tidak ada yang salah gitu. Terus ada metode ijazah. Ijazah itu dia meminta izin kepada gurunya, lalu gurunya itu mengizinkan dia untuk mengamalkannya gitu. Terus ada macam-macamnya, apakah periwayatannya itu bersambung atau terputus. Kalau periwayatannya bersambung itu sudah pasti perawinya harus bersambung. Apabila perawinya bersambung maka dia akan menjadi hadis muttasil, dan apabila terputus menjadi munqati. Dan ada hukum-hukumnya, hukum-hukum hadis itu diterima atau ditolak. Terus keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka itu dilihat dari riwayat perawi dan biografinya. Apakah perawinya itu adil, apakah perawinya itu dobit, apakah perawinya itu orang-orang yang fasik, suka bohong gitu. Dan yang pasti yang perawi itu harus bukan sembarang orang gitu. Dia harus mempunyai sifat adil, dobit pula. Terus selanjutnya macam-macam periwayatannya. Macam-macam periwayatan itu dari bentuk pembukuannya. Ada buku musnad, terus muwatta dan lain-lain. Terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Itu yang dimaksud adalah istilah-istilah ahli hadis. Maka objek pembagian ilmu hadis ini adalah objek dari hadis riwayah itu adalah kepada diri Nabi sendiri, dan objek pembahasan dari hadis diroyah adalah berupa penelitian sanad dan penelitian matan dan juga kualitas hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan perkembangan ilmu hadis diroyah. Pertama, pada periode Nabi Muhammad SAW
hadis riwayah ini Nabi melarang menulis hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tetapi larangan ini bersifat kondisional ya. Buktinya banyak sahabat-sahabat yang mempunyai catatan-catatan hadis. Kalau pada hadis diroyah ini telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, itu tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan ketika periode sahabat, ilmu hadis riwayah ini sedang masa-masa pembatasan periwayatan atau disebut taqlil ar-riwayah, yang setiap orang yang ingin meriwayatkan hadis itu disyaratkan harus memenuhi syarat berupa sumpah dan ada saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Karena pada saat itu ada konflik di mana banyak orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Maka itu orang yang ingin meriwayatkan hadis harus membawa saksi dan harus bersumpah. Karena para petinggi-petinggi hadis waktu itu sudah ada yang mencar-mencar ke berbagai negara, maka sahabat melakukan rihlah ilmiah untuk mengecek. Dan perkembangan hadis diroyah pada masa periode sahabat itu timbul secara lisan, dan periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah, dan sanadnya harus bersambung. Apakah sanadnya itu bersambung atau tidak? Sedangkan pada periode tabi'in, hadis riwayah ini ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama pertama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan di sini timbul model kitab-kitab hadis yang muncul berupa ada Muwatta, ada Musannaf, ada Musnad. Penulisan hadis juga masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan perkembangan hadis diroyah pada masa periode tabi'in timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Jadi ilmu hadis itu waktu pada periode tabi'in, ilmu hadis diroyah itu masih bercampur dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu fiqih, belum dipisahkan. Penulisan ilmu hadisnya juga masih tergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya masa perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah periode tabi'in. Kalau hadis riwayah ini periode tabi'in itu disebut dengan masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Di periode tabi'in juga masa filterasi atau penyaringan. Penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Kalau tadi di periode tabi'in masih bercampur dengan fatwa sahabat, tetapi ketika periode tabi'in, hadis riwayah ini telah dipisahkan dari fatwa-fatwa sahabat. Dan juga hadis riwayah pada periode tabi'in itu adalah masa klasifikasi. Hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Jadi ketika masa tabi'in itu hadis sahih dan yang tidak sahih masih digabung, tapi ketika periode tabi'in hadis riwayah sudah dipisahkan, mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih gitu. Dan juga muncul kutubus sittah. Kalau misalkan hadis diroyah pada masa periode tabi'in, kalau tadi di masa tabi'in itu masih tercampur dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu fikih dan yang lain-lain, tetapi pada periode tabi'in hadis diroyah telah dipisahkan dari ilmu-ilmu lain sehingga dia sendiri itu khusus untuk ilmu hadis diroyah. Dan muncul kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari dan yang lain-lain. Terakhir, setelah periode tabi'in, hadis riwayah lebih sistematik. Muncul kitab-kitab seperti kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Dan hadis diroyah
ketika periode setelah tabi'in berdiri sebagai ilmu hadis sendiri. Kitab ilmu hadis pertama adalah Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i karya Roma Hurmuzi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan atau kekeliruan dari perkataan saya atau penjelasan saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.